Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus motivasi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah atau KPW Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kepada yang kami hormati Bapak Akris Sarwani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Pak Bupati Boyolali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dan Forkopimda Jawa Tengah maupun Boyolali yang hadir pada hari ini. Dan yang kami menyebutnya saya cintai, Pak, saya banggakan adalah para petani, para pegiat total organik yang hadir dari seluruh Indonesia di Jambore Nasional Total Organik tahun 2022 ini. Pertama-tama tentunya syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat untuk bisa kita rasakan, karunia yang kita rasakan sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan kita dan menjadi pemimpin kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mohon maaf tadi saya sampaikan penghargaan juga, salam saya kepada pengurus Yayasan ANSA dan juga Pak Prof Nugroho sebagai inisiator dari kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian dan para pegiat total organik yang luar biasa, perkenankan saya mewakili dari stakeholder, dari pihak yang melaksanakan atau mengalami dari salah satu perjalanan dari gerakan total organik, gerakan untuk kita bisa berproduksi dengan lebih sustain, dengan berkelanjutan. Ada 3 hal mungkin yang saya rasakan sebagai sebuah pembelajaran mungkin bagi saya dan sekaligus Bapak Ibu sekalian, baik sebagai pemegang kebijakan yang menetapkan kebijakan di level provinsi, kabupaten. Perkenankan Pak, mungkin sebelumnya saya kenalkan diri saya Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh. Sebelumnya saya sebagai Kepala Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun saya asli Jawa Timur, Ponorogo. Jadi ini dan sekarang hari ini saya hadir bersama seluruh petani dan pegiat total organik di
seluruh Indonesia yang hadir di hari ini merasakan hal yang sama. Catatan saya yang pertama adalah semua teman-teman, mungkin saya ngajak kepada teman-teman pegiat total organik yang sampai hari ini telah hadir di sini ataupun yang tidak sempat hadir di sini namun telah menjalankan total organik, rasa syukur kita adalah bagian dari sebuah gerakan, sebuah inisiasi yang sangat luar biasa. Saya rasakan sebagai sebuah perjuangan yang sangat mulia. Kenapa sebabnya? Karena gerakan ini sebenarnya atau inisiasi yang dilakukan ini adalah bagian dari kita untuk bisa menjalankan circular ekonomi yang tidak ada menghasilkan sampah, ekonomi yang bisa efisien. Mungkin lebih dikenal sebagai integrated farming tadi Pak Gubernur menyampaikan dalam sambutannya, di mana kita bisa memiliki proses produksi yang akan sangat efisien. Dan tidak hanya itu, akan menjamin keberlanjutannya. Jadi produksi pangan, produksi energi, insya Allah akan sangat efisien dan berkelanjutan. Itu hal yang pertama yang membuat kita harus rasa syukur kita, semangat kita untuk terus menjalankan ini karena begitu mulianya misi kita menjadi bagian dari gerakan ini. Yang kedua, catatan saya untuk juga menjadi pembelajaran yang saya alami di Nusa Tenggara Barat maupun di Aceh, dan saya yakin teman-teman semuanya di tempat seluruh provinsi di seluruh Indonesia juga saya harapkan bisa mengambil pembelajaran itu. Kita memiliki, saya pribadi memiliki pengalaman bahwa paling tidak ada 3 langkah utama dan yang bersifat bertahap agar kita bisa menjalankan misi kita tadi, menjalankan misi mulia kita untuk total organik ini sesegera mungkin menjadi solusi bagi kehidupan kita, bagi seluruh masyarakat petani kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia. 3 hal penting tersebut yang bertahap. Yang pertama adalah penguasaan kita atas kapasitas dan skill teknik total organik secara paripurna. Jadi teknik dan teknologi yang dikembangkan oleh Prof. Nugroho ini sebenarnya sudah paripurna, sudah dikaji oleh setiap orang secara ilmiah terbukti, secara praktis terbukti, dan kita memiliki kesempatan untuk menguasai itu dengan sepenuhnya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, jangan lewatkan sebuah anugerah kita bisa mengenal teknologi yang sangat tepat guna ini. Saya pribadi tahu dan merasakan bagaimana membuat pupuk yang saat ini sangat langka kalau disebut pupuk pabrik, dan kita bisa membuat pupuk hanya dalam waktu 1 malam, saya nyebutnya begitu, 1 hari atau 1 malam, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh teknologi ini, tidak dimiliki oleh teknologi lain dengan biaya yang murah. Kita bisa bikin pakan dari limbah padi kita, limbah jagung kita, limbah-limbah yang memang sebenarnya kita sudah buang, itu hanya dalam waktu 3 hari. Kita nggak perlu ngarit lagi sebenarnya. Kita cukup mengolah limbah kita dan kita bisa menikmati sore hari dengan ngopi, dengan ketemu tetangga, dan kita tetap bisa memberi pakan ternak kita dengan lengkap. Itu yang pertama, tahapan pertama harus kita kuasai. Teknik, skill, dan teknologi ini, dan pasti sangat berkembang.
termasuk perkembangan teknologi digital. Pak Prof. Nugroho dan teman-teman juga menyiapkan kepada untuk teman-teman yang di milenial untuk bisa dekat dengan teknologi digital, namun teknologi total organik ini bisa diimplementasikan. Yang kedua, catatan saya adalah kalau sebatas teknologi kita kuasai, sepertinya belum memiliki dampak apapun. Sesegera mungkin kita harus mencapai sebuah kelompok tani, atau seseorang yang mengimplementasikan total organik ini, atau kita sebagai lembaga otoritas atau kepala dinas, sesegera mungkin kita harus bisa mencapai skala usaha yang memberikan keuntungan ekonomi. Tidak ada gunanya kita teknik tadi kita kuasai kalau tidak sesegera mungkin skala usaha yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan kemanfaatan, itu bisa segera kita rasakan. Semangat kita untuk bisa implementasi mungkin akan mengendor sejalan dengan ini kok nggak cepat jadi duit ya. Ini kok tidak bisa segera mungkin menghasilkan, memberikan kepastian dari pendapatan saya. Jadi kecepatan kita sesegera mungkin bisa memenuhi pasar, bisa menjual ke pasar, bisa memenuhi permintaan, produksi dengan efisien, itu menjadi tahapan kedua. Tahapan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tanpa jiwa wirausaha, teman-teman tadi yang mempunyai kapasitas sudah bisa memproduksi, bisa jualan, menghasilkan uang, pasti ada tantangan yang membuat mereka menjadi berhenti. Gara-gara kemampuan atau kapasitas dia untuk tidak sesegera mungkin menjadi seorang wirausaha, entrepreneur. Kapasitas dia untuk menjadi entrepreneur itulah yang membuat kreativitas akan muncul, membuat berbagai solusi akan dia lakukan sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Entrepreneurship dimunculkan karena visi dia sebagai petani sekaligus sebagai pengusaha sudah paripurna. Dia melihat, yang bersangkutan melihat bahwa pertanian ini menjadi ladang penghasilan saya, ladang nafkah saya, sekaligus ladang amal saya. Itu hanya bisa dicapai kalau dia menjadi seorang entrepreneur. Jadi 3 hal tadi kami harapkan kita bisa mencapai bersama-sama, Pak Nugroho dan teman-teman sekalian seluruh Nusantara. Kami harapkan untuk kuasai teknik secara paripurna, kemudian secepatnya kita bisa mengangkat ini menjadi sebuah kegiatan produktif yang skala ekonominya masuk, keuntungan bisa kita peroleh, dan tingkatkan level kita menjadi seorang pengusaha. Demikian catatan dari saya. Mudah-mudahan saya yang mewakili hadir dari ujung barat Indonesia, dari bumi Serambi Mekah, mengajak seluruh teman-teman, rekan-rekan pegiat total organik, baik para petani, para milenial, dan juga sebagaimana kami, para pengambil kebijakan, untuk bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah gerakan nasional untuk kita bersama-sama membangun ketahanan pangan dan energi di Nusantara ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Total Organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.